Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wit salam tangkalna semplak, jawab salamna kirang kompak. Ayo jawab salamna nu kompak supaya selamat dunia sinareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare wong Cirebon mah kudu disobrok-sobrok bae. Ana wong Cirebon. Oke, kula wong Dermayu. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, qabaltuka bi wasin qabul wa khatamtu ala famika bi tahmir rasul wa tutawwi'uni bi aisima aqul Allahu akbar. Para karyawan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu, para shaimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, yuk kita panjatkan rasa puji syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Loba baturna alhamdulillah, loba dulurna alhamdulillah, loba amalna alhamdulillah, loba dosana astagfirullah, loba susana mah astagfirullah ya taya. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah bulan Ramadan ini segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanggana ustaz alhamdulillah, tanggana kiai alhamdulillah, tanggana kaji alhamdulillah, tanggana mati. Nah baru mantap. Ada engkau alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal pulang ke suka bumi. Adanya para jamaah, para karyawan kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di SP Pegaden dalam rangka bersama-sama, tujuannya bukber. Bukber tahu? Bukber itu paling enak sama istri, di rumah sama keluarga. Cuman karena kewajiban kita, tuntutan kita dalam kehidupan, maka kita terpaksa bukbernya dengan sesama karyawan. Tetapi tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kenyamanan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, singkat saja saya mau menjelaskan bahwa syukur itu dibagi tiga. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, yang kedua adalah syukur bil qauli, yang ketiga adalah syukur bil af'ali. Syukur yang pertama bil qalbi. Bagaimana syukur bil qalbi? Kalau kita punya rezeki, kalau kita dapat rezeki, entah proyeknya cair, entah dapat THR, hati kita senang. Hati kita senang. Hati kita merasa bersyukur, diucapkan dengan lisan kita dengan ucapan alhamdulillah.
lillah. Kemudian tidak sampai lisan, tidak mentok sampai hanya sebatas lisan, juga diamalkan. Dalam syukur yang berikutnya adalah syukur yang ketiga, yaitu syukur bil afal, syukur dengan perbuatan. Artinya duit yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, aja diketepi baik. Sebagiannya kita infakkan, sebagiannya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu. Sebagiannya kita berikan kepada anak yatim, sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin, anak-anak mustadafin dan lain-lainnya. Itu baru namanya syukur dengan sempurna. Kemudian kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga senang, hati kita merasa bersyukur kepada Allah. Diucapkan sama lisan kita, lidah kita dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur bil af'al, dilanjutkan syukur yang berikutnya, dibuktikan dengan badan syat ini untuk bekerja keras, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita kalau di dalam perusahaan harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Insya Allah hidupnya akan berkah. Benar? Asal kita bisa melaksanakan dalam kerja ini dua saja, yaitu amanah dan sidik, insya Allah hidupnya akan berkah. Mudah-mudahan para karyawan ini bisa amanah, mudah-mudahan bisa sidik, syukur-syukur bisa fatonah, cerdas, kerja ikhlas, dan kerja yang satunya tadi apa? Kerja keras, ya, terus kerja cerdas dan kerja ikhlas. Dengan keikhlasan, ya, ajang Rasulullah baik, ajang lendeng baik, hati nesin nerima, insya Allah hidupnya akan berkah. Harus amanah, harus hati-hati dalam bekerja. Dalam suatu kitab dijelaskan ada 3 amalan yang paling utama di muka bumi ini, di antaranya adalah kasbun minal halal. Kita bekerja dengan cara yang halal, cari nafkah dengan cara yang halal untuk keluarga, untuk anak dan istri yang ada di rumah. Insya itu akan membuat kita tenang. Itu akan membuat kita hidupnya istiqomah, membuat kita hidupnya akan berkah. Dengan kita amanah, dengan kita hati-hati dengan tindakan kita, jangan sampai mengkhianati pekerjaan kita. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian para hadirin muta'allimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada tuhbitul, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena ini menyangkut pada bulan puasa, ya. 3, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, enggak batal, tapi pahalanya batal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatu asya'a tuhbitus shaum." Tubtilu thawabahu. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa, yakni maksudnya adalah membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, bohong. Sedang puasa kita bohong. Ditanya sama kawannya, "Bos, udah sampai mana?" "Kang, udah sampai mana?" Ngomongnya sudah sampai Wates, padahal masih ada di Pamanukan. Ini kadang-kadang sering terjadi. Benar, kasus seperti ini di HP sering terjadi. Ya, ditanya sama istrinya, "Kang, lagi kemana?" "Lagi ngaronda." Padahal lagi ngaranda, padahal ngomongnya ngaronda. Nah, ini bohong, ngajung, mendingan nasi ngaku. Jadi gitu ya, itu kadang-kadang ngebohong. Nah, itu kalau lagi puasa maka batal lah pahalanya. Itu mah contoh kecil aja biar bisa dicerna. Kemudian singkat saja, waktunya udah mepet ya. Yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa yang harus hati-hati adalah al-ghibah.
Al-ghibah adalah ngagosip, ngerasani, ngagosip, ya. Sedang puasa kita menjelek-jelekan saudara kita. Kita sedang puasa menjelek-jelekan tetangga kita. Kita sedang puasa menjelek-jelekan mertua kita. Nah ini ngerasani jare wong Cirebon mah. Jadi bisa membatalkan pahala puasa. Sebagaimana disindir dalam sebuah lagu, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Masa naudzubillah min, janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah ningar pedewet. Gajah tuh beli katon, maksudnya kesalahan yang begitu besar yang ada pada diri sendiri tidak kelihatan. Salahnya orang kecil semut tapi dikorek-korek terus. Ini bisa membatalkan pahala puasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita lagi puasa, yuk direm dulu ya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan teman kita, tetangga kita, teman kerja kita ya. Tahan dulu, kita lagi puasa. Kalau maksa-maksa nanti malam. Kalau gatel lidahnya nggak bisa ditahan, kalau nggak bisa ngagosip, ya udah malam aja dipindah. Syukur-syukur jangan sampai. Ini adalah bulan latihan. Bulan puasa itu melatih lidah, melatih lisan. Pertama latihan tidak bohong. Nanti mudah-mudahan bulan Syawal kita terbiasa, kita bisa melaksanakan latihan ini dan tidak akan bohong lagi selamanya. Insya Allah ya. Kemudian latihan jangan ngagosip tadi ya. Yang kedua supaya kita nanti tidak terbiasa ngagosip di bulan Syawal. Mudah-mudahan karena bulan penggemblengan, bulan latihan pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah yang bisa membatalkan pahala puasa adalah an-namimah. Apa namimah? Namimah adalah adu-adu, tukang wadul. Si C misalkan ngadu kepada si A. Setelah datang ke si A ngadu lagi kepada si B, menjelek-jelekan si A. Akhirnya si A sama si B berantem gara-gara si C. Ini bahaya ya. Sering terjadi ini. Ada orang yang suka ngadu-ngadu, suka wadul-wadul kejelekan temennya, kejelekan saudaranya. Akhirnya teman sama teman bisa berantem. Saudara sama saudara bisa pisah gara-gara ada tukang adu-adu an-namimah namanya. Naudzubillah min. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, kalau ada yang datang menjelek-jelekan bapak, melaporkan kejelekan bapak, maka bapak sebaiknya tabayyun dulu, klarifikasi dulu, apa benar apa enggak. Jangan langsung vonis. Kadang-kadang salah, kadang-kadang cuma kabar burung, kadang-kadang cuma mengadu domba. Nah ini makanya harus hati-hati. Jangan dulu percaya kalau ada seorang munafik yang datang ingin mengadu-adu. Sanggup? Insya Allah. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu ini bisa membatalkan pahala puasa. Lagi puasa sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mencuri, padahal dia mencuri. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bohong, padahal dia bohong. Ini sumpah palsu, sumpah atas nama Allah lagi. Masya Allah, ini bisa menggagalkan dan membatalkan puasa. Untuk itu, semoga kita bisa dilatih lidah kita, lisan kita dijaga. Jangan asbun, asal bunyi. Jangan sampai asal ngomong. Sebelum ngomong kita pikirkan dulu baik-baik. Makanya dalam hadis lain dijelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, lebih baik menang, lebih baik cicing, lebih baik diam. Insya
Allah ya. Jadi kalau kita ngomong nih mau nyakitin temen nih, jangan, direm aja. Mau ngomong nih mau bohong nih, jangan. Kata Rasul lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata baik, diam, cicing. Insya, mudah-mudahan ya bisa ya. Dilatih ini pada bulan puasa ini lagi dilatih kita semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, para jamaah yang bisa membatalkan puasa adalah wan-nadru bisyahwat. Melihat dengan pandangan syahwat. Misalkan kita nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di depan Alfamart, kemudian ada yang liwat pakai laptop. Tahu laptop? Ini. Keleke. Aton gelton, tahu? Ini. Sultan. Ini katon kap. Nah kemudian kita dalam hati masuk nafsu, batallah puasa, pahala puasanya ya. Ini berarti memandang dengan pandangan syahwat. Nah kadang-kadang anak muda lagi pacaran aja itu bel-belan saja sama calonnya, itu sudah syahwat tuh. Itu bahayanya ya. Kalau lagi puasa harus dijaga. Pak Ustaz, jangan kan sama orang lain, sama pacar, sama istri aja kadang-kadang syahwat, makanya dijauhi. Lagi puasa ini kita hindari dulu, jangan dekat-dekat sama istri. Pernah ada yang datang sama istri, anak muda, akhirnya kejeblos itu ya pada bulan Ramadan. Ini bahaya ya, nanti kena kafarah. 2 bulan berpuasa berturut-turut ya, atau masih makan 60 fakir miskin. Ini nanti berat Pak. Ini apa kafarahnya? Jangan dekat-dekat sama istri. Kalau udah tua silahkan kata Rasul dekat sama istri. Ya, kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek boleh deketin ini. Bareng-bareng. Tapi kalau masih muda kata Rasul jangan. Yang mudanya protes, ya Rasul, kenapa nggak boleh? Sedangkan dia sama-sama Islam, ya, sama-sama agama satu Islam. Tetapi kok saya nggak boleh untuk mendekati istri, tapi dia boleh mendekati istri. Kata Rasul, kalau dia itu sudah kakek-kakek, nggak mungkin syahwat. Tapi kalau ente masih muda, takut kejeblos. Naudzubillah min dzalik. Tadi yang membatalkan pahala puasa yang nomor 5 adalah apa? Wan-nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat. Ya, baik lihat siapa saja, lihat orang di jalan, lihat perempuan yang mulus, lihat istri sendiri, ya, itu bisa menggagalkan pahala puasa. Ya. Mubazir ya. Kadang-kadang kita istighfar. Ada yang lewat kan, pakai celana pondok, mulus lagi itu pahanya, banyak itunya kacangnya. Langsung astagfirullahaladzim gitu. Ditutupan tapi ininya dijarangin. Dirijinya ini katanya mubazir ya. Kalau 2 kali dosa Pak Ustadz, kalau 1 kali itu namanya rizki katanya kan begitu. Tadi istighfar nggak pernah 2 kali, langsung aja terus sih. Ya Allah, ini akal-akalan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jadi kesimpulannya, yuk kita jaga puasa kita, yuk kita pelihara, mudah-mudahan kita semua ibadahnya, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang membatalkan pahala puasa, ya ingat, yang pertama adalah bohong, yang kedua adalah ghibah, ngagosip, yang ketiga adalah namimah, adu domba, ngadu-ngadu, yang keempat adalah sumpah palsu, yang kelima adalah wan-nadru bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat. Itulah hal-hal yang bisa menggagalkan pahala puasa. Untuk itu para jamaah, maghrib jam berapa sekarang? Jam 6. Oh, berarti dikit lagi ya. Kita berdoa aja ya. Karena waktunya udah mepet, kita doa puasa atau doa pengajian ini ya, mudah-mudahan kita semua, puasa kita semuanya ditempi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak kita, cucu kita, turunan kita semua disayangi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan dakirin, hamdan min amallahi wa bil mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lil jalali wa fikri min sultanik. Allahumma ighfir lana